Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zita Nisa dengan NPM 212151003 dari kelas 2021A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas soal UAS teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Deddy Nurjamil, Dr. Andes MPD. Nomor pertama, tentukan EPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linear. Penyelesaian, langkah pertama kita mencari EPB dari 3077 dan 288. Nah, kita cari yang 3077 terlebih dahulu dengan menggunakan 288. Jadi 288 dikali berapa agar hasilnya mendekati 3077. Dan 10 dikali dengan 288 itu mendekati 3077. Dengan kurangnya itu adalah 197. Sehingga di sini ditulis ditambah 197. Kemudian kita cari yang 288. 288 itu sama dengan 1 dikali dengan 197 ditambah dengan 91. Kemudian kita cari yang 197 ini sama dengan menggunakan 91, yaitu 2 dikali dengan 91 ditambah dengan 15. Kemudian kita cari yang 91 ini dengan gunakan yang 15, jadi 6 dikali dengan 15 ditambah dengan 1. Kemudian kita cari yang 15 sama dengan 15 dikali dengan 1 ditambah dengan 0. Nah, setelah ditambah dengan 0, maka kita tidak perlu mencari angka selanjutnya, karena sudah didapatkan bahwa nilai EPB dari 3077 dan 288 itu adalah 1. Nah, kemudian kita nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linear. Kita tulis EPB-nya 1 sama dengan 3077 dikali dengan X0 ditambah dengan 288 dikali dengan Y0. Nah, satunya ini kita rubah sama dengan 1 sama dengan 91 dikurangi dengan 6 dikali dengan 15. Ini merupakan dari persamaan ini. Jadi 1 sama dengan 91 dikurangi dengan 6 dikali dengan 15. Nah, kemudian untuk yang 15-nya ini kita rubah dari persamaan ini. Jadi 15 ini sama dengan 197 dikurangi dengan 2 dikali dengan 91. Nah, kemudian kita kalikan 91 negatif 6 dikali dengan 197, negatif 6 dikali dengan 197. Kemudian negatif 6 dikali dengan negatif 2 dikali dengan 91, hasilnya adalah positif 12 dikali dengan 91. Kemudian kita jumlahkan, jadi 13 dikali dengan 91 dikurangi dengan 6 dikali dengan 197. 13 ini dari ini kalau misalkan kita tulis itu 1 dikali dengan 91 dan ini adalah 12 dikali dengan 91, maka kita bisa jumlahkan 1 ditambah dengan 12 itu adalah 13 dikali dengan 91. Kemudian untuk 91 nya ini kita rubah dari persamaan ini menjadi 288 dikurangi dengan 1 dikali dengan 197. Kita kalikan menjadi 13 dikali dengan 288 dikurangi dengan 13 dikali dengan 197 dikurangi dengan 6 dikali dengan 197. Kita jumlahkan yang ada 197-nya. Ini negatif 13 dikali dengan negatif 13 dikurangi dengan 6, hasilnya adalah negatif 19 dikali dengan 197. Jadi 13 dikali dengan 288 dikurangi dengan 19 dikali dengan 197. Nah, kemudian untuk 197-nya ini kita rubah dari persamaan ini menjadi 3077 dikurangi dengan 10 dikali dengan 288. Kita kalikan, jadi 13 dikali dengan 288 dikurangi dengan 19 dikali dengan 3077 ditambah 190 dikali dengan 288. Karena negatif 19 dikali dengan negatif 10 itu adalah positif 190. Kemudian kita jumlahkan menjadi 203 dikali dengan 288 dikurangi dengan 19 dikali dengan 3077. Kemudian kita rubah lagi ke bentuk pertama, ke semula, yaitu 3077 dikali dengan X0 ditambah dengan 288 dikali dengan Y0.
Jadi kita tulis 3077 yang ini, kemudian di dalam kurung negatif 19 ditambah dengan 288 dalam kurung 203. Nah, jadi kita ketahui bahwa X0-nya itu adalah negatif 19 dan untuk Y0-nya ini 203. Nomor 2, buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 habis dibagi dengan 14. Penyelesaian langkah pertama kita cari satu, yaitu kita cari 2 pangkat 36 terlebih dahulu, kemudian kita cari yang 3 pangkat 38. Nah, untuk 2 pangkat 36 ini kita awali dengan 2 pangkat 4, kongruen dengan 2 modul 14. Mengapa di sini 2 modul 14? Karena 2 pangkat 4 itu kan hasilnya 16, sedangkan di ruas kanan itu kan 14, jika ditambahkan dengan 2 itu hasilnya adalah 16. Maka ruas kanan maupun ruas kiri hasilnya tetap sama, yaitu 16 dan 16. Kemudian 2 pangkat 4 kita kalikan dengan 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 kali 2 modul 14. Jadi 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 modul 14. Nah, 2 pangkat 8 ini kita kalikan lagi dengan 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 dikali dengan 4 modul 14. Jadi 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 modul 14. Karena 16 lebih besar dari 14, maka kita kurangi 16 dikurangi dengan 14, hasilnya itu adalah 2, sisanya adalah 2. Jadi 2 pangkat 16 modul dengan 2 kongruen dengan 2 modul 14. Kemudian 2 pangkat 16 ini kita kalikan dengan 2 pangkat 16 kongruen dengan 2 dikali dengan 2 modul 14. Karena kan 2 pangkat 16 itu kongruen dengan 2, maka di sini 2 dikali dengan 2 modul 14. Jadi 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 modul 14. Nah, karena 32 itu sudah hampir mendekati dengan 2 pangkat 36, nah maka kita kalikan dengan sisanya. Sisanya itu adalah 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 32 dikalikan dengan 2 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali dengan 2. Karena kan 2 pangkat 32 itu kan kongruen dengan 4, sedangkan 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2, maka 4 dikalikan dengan 2 modul 14. Jadi untuk 2 pangkat 36 ini kongruen dengan 8 modul 14. Selanjutnya kita cari yang 3 pangkat 38. Kita awali dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27 kongruen dengan 13 modul 14. Karena 14 ditambah dengan 13 itu hasilnya adalah 27. Kita kalikan 3 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 3 kongruen dengan 13 dikali dengan 13 modul 14. Dan 3 pangkat 6 kongruen dengan 169 modul 14. Nah, karena 169 ini lebih besar dari 14, maka kita bisa bagi 169 ini dengan 14, dan sisanya itu adalah 1. Jadi 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 modul 14. Kita kalikan 3 pangkat 6 ini dikalikan dengan 3 pangkat 6 lagi, kongruen dengan 1 dikali dengan 1 modul 14. Jadi 3 pangkat 12 kongruen dengan 1 modul 14. Nah, karena di ruas kanan itu ada angka 1 jika dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Maka kedua ruas kita bisa pangkatkan dengan 3. Jadi 3 pangkat 12 dipangkatkan lagi dengan 3, kongruen dengan 1 dipangkatkan dengan 3 modul 14. Jadi 3 pangkat 36 kongruen dengan 1 modul 14. Nah, karena sudah hampir mendekati 3 pangkat 38, maka untuk 3 pangkat 36 ini kita kalikan dengan 3 pangkat 2 agar hasilnya 3 pangkat 38. Nah, karena 3 pangkat 2 itu belum diketahui kongruen dengan berapa, maka kita tulis saja di sini juga di ruas kanan 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modul 14. Nah, maka setelah didapatkan 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 itu, kita tulis 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali dengan 9 modul 14. Karena tadi 2 pangkat 36 itu kongruen dengan 8 modul 14, dan untuk 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modul 14. Kita kalikan 8 dikali dengan 9 adalah 72 modul 14.
72 jika dibagi dengan 14 itu sisanya itu adalah 2. Jadi 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 2 modulo 14. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 itu habis dibagi dengan 14 dengan sisanya yaitu 2. Nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen dengan 132 modulo 231. Penyelesaian 123x kongruen dengan 132 modulo 231 ini bisa kita tulis dengan 123x dikurangi dengan k dikali dengan 231 kongruen dengan 132. Kita faktorkan jadi 3 dalam kurung 41x dikurangi dengan k dikali dengan 77 kongruen dengan 132. Kedua ruas kita bagi dengan 3, maka 41x dikurangi dengan k dikali dengan 77 kongruen dengan 44. Kedua ruas kita tambah dengan k dikali dengan 77 dibagi dengan 41. Maka x-nya itu kongruen dengan 44 ditambah dengan k dikali dengan 77 dibagi dengan 41. Maka untuk x-nya itu ada 3 karena tadi faktornya itu merupakan bilangan 3 ya. Karena faktornya itu tadi angkanya 3. Jadi x-nya juga ada 3. Nah, kita cari k, jika k-nya itu dimasukkan ke persamaan ini, x-nya itu bernilai bilangan bulat. Nah, jika k-nya bernilai 17, maka x1-nya itu adalah 33 modulo 231. Dan jika k-nya 58, maka x2-nya adalah 110 modulo 231. Dan jika k-nya adalah 99, maka x3-nya itu adalah 187 modulo 231. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 33, 110, dan 187. Nomor 4, carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Penyelesaian, misalkan bilangan ganjil positif tersebut berturut-turut adalah 2x ditambah dengan 1 merupakan bilangan pertama dan 2x ditambah dengan 3 merupakan bilangan kedua. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. 2x ditambah dengan 1 dikali dengan 2x ditambah dengan 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Kita kali silang, 2x dikali dengan 2x adalah 4x kuadrat, 2x dikali dengan 3 adalah negatif x, 1 dikali dengan 2x hasilnya 2x, 1 dikali dengan 3 hasilnya adalah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. 6x ditambah dengan 2x adalah 8x, 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 3, karena kedua ruas kita kurangi dengan 10, maka di sini dikurangi dengan 10 kongruen dengan 10 modulo 0 kongruen dengan 0 modulo 107. 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 3 dikurangi dengan 10 adalah negatif 7 kongruen dengan 10 modulo 107. 4x kuadrat ditambah dengan 8x dikurangi dengan 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Kita rubah bentuk ini menjadi ke bentuk persamaan kuadrat sempurna, yaitu 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 4. Nah, agar hasilnya itu positif 4, yang asalnya dari negatif 7 menjadi positif 4 itu, kedua ruas kita tambah dengan 11. Sehingga 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Karena 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 4 itu jika difaktorkan maka menghasilkan persamaan kuadrat sempurna, yaitu 2x kuadrat ditambah dengan 2 pangkat 2 kongruen dengan 11 modulo 107. Karena 11 ini merupakan tidak bisa dipangkatkan, nah maka 11 ini kita tambahkan dengan 107, jadi 188, 118, dan 118 ini sama, tidak bisa dikuadratkan, maka kita tambahkan dengan 107, yaitu jadi 225 modulo 107. Nah, 225 ini merupakan 15 pangkat 2, jadi bisa. Nah, maka 2x ditambah dengan 2 itu kongruen dengan 15 modulo 107,
Dan 2x tambah dengan 2 itu kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Kita cari yang 2x tambah dengan 2 kongruen dengan 15 modulo 107 terlebih dahulu. 2x kongruen dengan 15 dikurangi dengan 2, karena kedua ruas kita kurangi dengan 2 modulo 107. Jadi 2x kongruen dengan 13 modulo 107. 2x kongruen dengan 13, karena 13 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita cari angka yang bisa dibagi dengan 2. 13 kita tambah dengan 107, yaitu 120. Maka kongruen dengan 120, karena 120 ini bisa dibagi dengan 2, maka 120 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah x kongruen dengan 60 modulo 107. Dan untuk selanjutnya, untuk 2x tambah dengan 2 kongruen dengan negatif 15. Kedua ruas kita kurangi dengan 2, jadi 2x kongruen dengan negatif 15 dikurangi dengan 2, 2x kongruen dengan negatif 17 modulo 107. Karena negatif 17 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita cari angka yang bisa dibagi dengan 2, yaitu negatif 17 ditambah dengan 107, hasilnya adalah kongruen dengan 90. Jadi 2x kongruen dengan 90 modulo 107. Kedua ruas kita bagi dengan 2, jadi x kongruen dengan 45 modulo 107. Jadi untuk x kongruen dengan 60 modulo 107 ini, untuk 2x tambah dengan 1 sama dengan 2, x-nya kita rubah menjadi dengan 60 ditambah dengan 1 sama dengan 121. Kemudian untuk 2x tambah dengan 3 sama dengan 2 dikali dengan 60 ditambah dengan 3 sama dengan 123. Dan untuk jika x-nya kongruen dengan 45 modulo 107, maka 2x ditambah dengan 1 sama dengan 2 dikali dengan 45 ditambah dengan 1 sama dengan 91. Dan untuk 2x tambah dengan 3 sama dengan 2 dikali dengan 45 ditambah dengan 3 sama dengan 93. Nah, jadi dua buah bilangan terbesarnya itu adalah 121 dan 123. Untuk nomor 5, carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi dengan 438y sama dengan 156. Penyelesaian, nah karena 84x dikurangi dengan 438y sama dengan 156 ini angkanya besar, maka kita cari faktor dari 84 dan 438, dan didapatkan bahwa FPB-nya itu adalah 6. Nah, maka kita semua ruas kita bagi dengan 6, sehingga yang asalnya 84x dikurangi dengan 438y sama dengan 156 menjadi 14x dikurangi dengan 73y sama dengan 26. Kedua ruas kita tambah dengan 73y, jadi 14x sama dengan 73y ditambah dengan 26. Kedua ruas kita bagi dengan 14, jadi x sama dengan 73y ditambah dengan 26 per 14. 73y jika dibagi dengan 14 itu adalah 5y, dengan sisanya itu 3y. Jadi kita tulis dalam kurung 3y. Kemudian untuk 26 dibagi dengan 14 itu 1, dengan sisanya itu adalah 12. Jadi ditulis 30y ditambah dengan 12 per 14. Jadi yang di dalam kurung ini merupakan sisa dari pembagian dari 73y ditambah dengan 26 per 14. Nah, kita misalkan ini merupakan persamaan pertama. Nah, untuk yang di dalam kurung ini kita misalkan dengan T sama dengan 3y ditambah dengan 12 per 14. Nah, kedua ruas kita kali dengan 14, jadi 14T sama dengan 3y ditambah dengan 12. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 12, jadi 3y sama dengan 14T dikurangi dengan 12. Kedua ruas kita bagi dengan 3, jadi y sama dengan 14T dikurangi dengan 12 per 3. Nah, kemudian kita bagi 14T dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 4T, dengan sisanya itu adalah 2T per 3. Negatif 12 dibagi dengan 3 itu adalah negatif 4. Jadi untuk y sama dengan 4T dikurangi dengan 4 ditambah dengan 2T per 3 ini merupakan persamaan kedua.
Nah, karena masih ada yang ada di dalam kurung atau sisanya itu, nah sisanya ini kita misalkan kembali dengan V. V sama dengan 2T per 3. Kedua ruas kita kali dengan 3, jadi 3V sama dengan 2T. Kedua ruas kita bagi dengan 2, jadi T sama dengan 3Pi per 2. 3V dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah V ditambah dengan V per 2. V per 2 ini merupakan sisa dari pembagian 3V per 2. T sama dengan V ditambah dengan V per 2 ini kita misalkan dengan persamaan ketiga. Nah, kemudian untuk V per 2 ini kita misalkan dengan U. U sama dengan V per 2. Kedua ruas kita kali dengan 2, jadi V sama dengan 2U. Nah, 2V sama dengan 2U ini merupakan persamaan keempat. Nah, setelah tidak ada lagi yang di dalam kurung, nah maka kita bisa substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Persamaan 3 itu adalah T sama dengan V ditambah dengan dalam kurung V per 2. Nah, T sama dengan V, V-nya itu kita ganti dengan 2U. Jadi 2U ditambah dengan V, V-nya juga diganti dengan 2U, jadi 2U per 2. Sehingga T sama dengan 2U ditambah dengan U, maka T sama dengan 3U. Ini merupakan persamaan kelima. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan kelima ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu adalah Y sama dengan 4T dikurangi dengan 4 ditambah dengan 2T per 3. Nah, T-nya itu kan tadi 3U ya, maka Y sama dengan 4 dikali dengan T. T-nya kita ganti dengan 3U, dikurangi dengan 4 ditambah dengan 2 dalam kurung 3U per 3, kemudian tutup kurung. Jadi, Y sama dengan 12U dikurangi dengan 4 ditambah dengan 6U per 3. 6U dibagi dengan 3 adalah 2U. Jadi, Y sama dengan 14U dikurangi dengan 4, ini merupakan persamaan ke-6. Kemudian, substitusikan nilai persamaan 6 ini ke persamaan pertama. Nah, persamaan pertama itu adalah X sama dengan 5Y ditambah dengan 1 ditambah dalam kurung 3Y ditambah dengan 12 per 14. Nah, kita ganti Y-nya itu menjadi 14U dikurangi dengan 4. Jadi X sama dengan 5 dalam kurung 14U dikurangi dengan 4 ditambah dengan 1 ditambah dalam kurung 3 dikali dengan 14U dikurangi dengan 4 ditambah dengan 12 per 14. Nah, kemudian X sama dengan 15 dikali dengan 14U, jadi 70U dikurangi 5 dikali dengan negatif 4, jadi negatif 20 ditambah dengan 1 ditambah 3 dikali dengan 14U itu adalah 42U, 3 dikali dengan negatif 4 itu adalah negatif 12 ditambah dengan 12 per 14. Nah, karena di sini negatif 12 ditambah dengan 12 itu bisa menjadi 0 karena negatif 12 ditambah dengan 12 itu adalah 0, maka 42U dibagi dengan 14 itu hasilnya adalah 3U. Jadi X sama dengan 70U dikurangi dengan 19 ditambah dengan 3U. X sama dengan 73U dikurangi dengan 19, ini merupakan persamaan ke-7. Nah, maka didapatkan penyelesaian umumnya itu adalah untuk X sama dengan 73U dikurangi dengan 19, dan untuk Y itu adalah 14U dikurangi dengan 4, dengan U adalah merupakan bilangan bulat. Jadi penyelesaian khususnya itu adalah X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. X-nya itu adalah 73U dikurangi dengan 19 lebih besar dari 0. Kedua ruas kita tambah dengan 19, maka 73U lebih besar dari 19. Kedua ruas kita bagi dengan 73, jadi U lebih besar dari 19 per 73. Dan untuk Y lebih besar daripada 0, Y-nya itu adalah 14U dikurangi dengan 4 lebih besar daripada 0. Kedua ruas kita tambah dengan 4, jadi 14U lebih besar dari 4. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 4, jadi U lebih besar dari 4 per 14. Kita sederhanakan menjadi U lebih besar 2 per 7. Kita buat garis bilangan. 19 per 73 ini itu kita simpan di sebelah kiri, dan untuk 2 per 7 nya ini kita simpan di sebelah kanan. Karena U nya itu lebih besar daripada 19 per 73, maka garisnya itu ke sebelah kanan.
Dan untuk U lebih besar dari 27, maka ini juga sama, garisnya itu, tanda panahnya itu ke kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah U, di mana U lebih besar dari 19/73, X merupakan bilangan real. Kita bisa lihat di tabel, jika U, X, Y. Jika U-nya adalah 1, maka X-nya adalah 54 dan Y-nya adalah 10. Jika U-nya adalah 2, X-nya adalah 127 dan Y-nya itu adalah 24, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.